kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedangkan ibu dari Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Diperkirakan tanggal 20 April tahun 570 Masehi atau 52 tahun sebelum hijrah. Tahun ini bersamaan dengan usaha Abrahah menghancurkan Ka'bah. Pada saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah lahir, Abdul Muttalib memberinya nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Pada saat beliau masih bayi, beliau diasuh dan disusukan kepada Halimah Sa'adiyah di perkampungan Bani Sa'ad. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam perkembangan kepribadian dan akhlaknya Muhammad SAW tidak terkontaminasi dengan rusaknya moral kebanyakan masyarakat Mekah pada saat itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yasrib, yaitu Madinah, untuk mengunjungi keluarganya serta berziarah ke makam ayahnya. Namun, di dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di desa Abwa yang terletak tidak jauh dari Yasrib, dan beliau dikuburkan di sana. Muhammad SAW kemudian pulang ke Mekah disertai dengan pembantu ibunya yang bernama Ummu Aiman. Sepeninggal ibunya, Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang memiliki banyak anak dengan kondisi ekonomi sederhana. Untuk membantu dan meringankan beban ekonomi pamannya, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Upah dari hasil menggembala kambingnya tidak jarang beliau bagikan kepada saudara-saudara sepupunya, yaitu putra-putra Abu Thalib. Dari sini kita bisa melihat bahwa jiwa mandiri, solidaritas, dan pekerja keras Rasulullah SAW telah terlihat sejak beliau masih kanak-kanak. Ketika umur Nabi Muhammad SAW telah mencapai 12 tahun, bersama pamannya, beliau sering diajak keluar untuk menemaninya berdagang menuju kota Syam. Saat itulah beliau bertemu pendeta Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad SAW, seperti yang tertera di dalam kitab yang dipegangnya, yaitu Injil yang asli. Di antara tanda kenabian yang dilihat oleh pendeta Buhairah itu adalah: pertama, adanya segumpal awan yang senantiasa menaungi Muhammad SAW di dalam perjalanannya menuju kota Syam. Kedua, adanya cap kenabian yang tertulis di salah satu pundak Muhammad SAW. Kemudian pendeta Buhairah memerintahkan Abu Thalib agar tidak lagi membawanya ke Syam karena khawatir pada kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadapnya. Abu Thalib pun membawanya kembali ke Mekah dan makin ketat dalam menjaga dan melindunginya. Ketika Muhammad SAW mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Muhammad SAW sering menemani kembali pamannya berdagang ke Syam.
Kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual dan perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seorang yang mendengar kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang yang bernama Khadijah. Reputasi Muhammad SAW membuat Khadijah mempercayakan untuk mengatur pengelolaan barang dagangannya menuju kota Syam. Seiring dengan perjalanan waktu, Khadijah, seorang yang memiliki harta yang berkecukupan serta memiliki status sosial tinggi di lingkungannya, merasa tertarik dengan Muhammad SAW sebagai pemuda yang berjiwa satria, berhati jujur, dan dapat dipercaya. Akhirnya, Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usianya yang ke-25, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada saat usia Muhammad SAW mencapai 35 tahun, terjadi peristiwa penting di kalangan orang-orang Quraisy, yaitu pembangunan kembali atau renovasi Ka'bah karena terdapat beberapa kerusakan di sekitarnya. Pembangunan Ka'bah tersebut melibatkan berbagai kabilah yang ada. Namun, ketika renovasi sampai pada tempat Hajar Aswad, di antara kabilah-kabilah tersebut terjadi perselisihan demi memperebutkan siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengangkat seorang hakim yang bisa menjadi penengah di antara mereka. Mereka bersepakat bahwa orang yang berhak menjadi penengah adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Keesokan harinya, ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu, Muhammad SAW yang berhak menjadi hakim dalam masalah yang diperselisihkan tadi. Dalam peristiwa inilah terlihat kecerdasan dan kebijaksanaan Muhammad SAW. Beliau memerintahkan kepada semua kabilah untuk bersatu dengan memberikan peran yang sama dalam peletakan kembali Hajar Aswad. Beliau menghamparkan selembar kain dan setiap kabilah diperintahkan untuk bersama-sama mengangkat setiap ujung kain yang telah berisi Hajar Aswad. Semua kabilah pun merasa dihargai dan dihormati dalam peran sertanya meletakkan Hajar Aswad sebagai sesuatu yang mereka anggap suci dan sakral. Dari peristiwa ini, para kabilah memberikan julukan kepada Muhammad SAW dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.